Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biografi dari beberapa ulama salaf. Pada bagian pertama ini kita akan membahas biografi tentang Masruq bin al-Ajda'. Ini adalah biografi pertama dari serial biografi edukatif dari beberapa ulama salaf terkemuka. Biografi ini bertujuan mendidik generasi muda Islam sesuai dengan pendidikan yang pernah ditempuh para ulama dan mengikuti jejak mereka, para imam yang terkenal dan mulia. Orang-orang yang terkenal dengan kezuhudan dan kehati-hatiannya, kewaraan dan kesederhanaannya. Mereka yang banyak beribadah dan mempunyai rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tumbuh dalam diri mereka sesuatu yang pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Mereka pantas mendapatkan kenikmatan dan penghormatan itu. Sifat-sifat di atas tentunya merupakan indikasi dari seorang pemimpin, para tabi'in dan para imam yang mau mengamalkan ilmunya. Di antara mereka adalah Masruq bin al-Ajda' al-Hamadani yang telah banyak berguru pada beberapa sahabat terkenal, yang diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah rahimallahu alaihim ajma'in. Dialah orang yang terkenal dengan kezuhudan, kewaraan dan ibadahnya, merupakan teladan dan tokoh yang pantas untuk kami jadikan pembuka dalam mengawali penulisan serial biografi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan menerima semua ibadah dan ketaatan kita dan menyatukan kita dengan para ulama yang mulia dalam derajat yang paling tinggi. Semoga sholawat dan salam selalu mengalir kepada baginda Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, kepada keluarga serta para sahabatnya yang mulia. Segenap puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Pertama, nama dan kelahirannya. Namanya Masruq bin al-Ajda' al-Hamadani al-Wadi'i Abu Aisyah al-Kufi. Dialah Masruq bin al-Ajda' bin Malik bin Umayyah bin Abdullah bin Muri bin Salman. Ada juga yang mengatakan Salaman bin Muammar bin al-Haris ibnu Sa'ad bin Abdullah bin Wadi'ah. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib berkata, ada yang mengatakan bahwa pada waktu kecil dia pernah hilang diculik, lalu ditemukan lagi sehingga dia dinamakan dengan Masruq, yaitu artinya yang dicuri. Kemudian ayahnya Al-Ajda' masuk Islam. Kelahirannya, tidak seorang pun dari penulis biografinya yang menjelaskan sejauh yang saya teliti tentang tanggal dan tempat kelahirannya. Hanya saja mereka dengan jelas memberikan keterangan bahwa dia meninggal pada tahun 62 Hijriah. Harun bin Hatim dari Al-Fadl bin Amr mengatakan Masruq meninggal pada usia 63 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia terlahir pada tahun pertama Hijriah atau 1 tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Berikutnya sanjungan para ulama terhadapnya. Malik bin Mughawal berkata, aku pernah mendengar Abu Safar mengatakan Hamdaniyah, nama sebuah suku, belum pernah melahirkan seseorang seperti Masruq. Dari Amir Asy-Sya'bi dia berkata, aku tidak pernah mengetahui ada orang yang lebih banyak berkelana di berbagai tempat untuk mencari ilmu dari Masruq. Dari Mansur bin Ibrahim dia berkata, beberapa teman Abdullah bin Mas'ud ada yang mengajarkan kepada banyak orang dan mengajari mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Di antara mereka itu adalah Al-Qamah, Al-Aswad, Ubaidah, Masruq, Al-Haris bin Qais, dan Amr bin Syarahbi. Asy-Sya'bi berkata, ketika Ubaidillah bin Ziyad datang ke Kufah, dia bertanya, siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, Masruq. Ibnu Al-Madini berkata, aku tidak pernah mempersilahkan seorang pun untuk berbaris di belakang Abu Bakar ketika sholat berjamaah kecuali kepada Masruq. Tujuannya agar sewaktu-waktu bisa mengganti Abu Bakar menjadi imam karena ilmu dan kewibawaannya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ibnu Uyainah berkata, tidak ada seorang pun yang lebih utama dari Masruq setelah Al-Qamah.
Dari Ibnu Abjar dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Masruq lebih pantas memberikan fatwa daripada Syuraih, karena Syuraih lebih banyak meminta pendapat Masruq. Yahya bin Mu'in berkata, Masruq adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak ada orang yang menyamainya. Utsman bin Said bertanya kepada Yahya tentang Masruq dan kepada Urwah mengenai Sayyidah Aisyah, maka dia tidak ragu lagi. Ibnu Sa'ad berkata, dia adalah thiqah, orang yang dapat dipercaya perkataan dan berita yang dibawanya, dan dia banyak mempunyai hadis yang layak diriwayatkan. Al-Ajali berkata, dia adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya dan termasuk salah seorang teman Abdullah bin Mas'ud yang diperkenankan mengajar dan memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Dia banyak melakukan sholat hingga kedua kakinya membengkak. Abu Nu'aim berkata, di antara para teman Abdullah bin Mas'ud, terdapat seseorang yang sangat takut dan sangat cinta kepada Tuhannya dan selalu ingat akan banyaknya dosa yang telah dilakukannya. Dia sangat dihormati keilmuannya, dapat dipercaya dan selalu ingin bertemu kepada Tuhannya dengan memperbanyak ibadah. Dialah Abu Aisyah, yakni bernama Masruq. Dari Mujalid dan Asy-Sya'bi dari Masruq, dia berkata, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Masruq, sesungguhnya kamu telah aku anggap sebagai anak sendiri dan kamu termasuk orang yang paling aku cintai. Apakah kamu mempunyai pengetahuan tentang al-mifda, yaitu mengenal suatu kekurangan pada dirinya? Berikutnya tentang ibadahnya Masruq bin al-Ajda. Dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir, dia berkata, Masruq memasang penutup antara dia dengan anggota keluarganya ketika sholat, agar khusyuk dalam sholatnya, meninggalkan mereka dan dunia mereka. Anas bin Sirin dari istri Masruq, dia berkata, Masruq banyak melakukan sholat hingga kedua kakinya membengkak. Seringkali aku duduk di belakangnya sambil menangis karena tidak tega melihat apa yang dilakukannya. Dari Peter bin Khalifah dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Masruq bin al-Ajda jatuh pingsan saat dia menjalankan puasa pada musim kemarau. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah telah mengangkatnya sebagai anak, hingga dia pun Masruq memberikan nama kepada putrinya dengan nama Aisyah. Dia tidak pernah memarahi putrinya itu sedikit pun. Perawi melanjutkan ceritanya berkata, kemudian putrinya itu datang kepadanya dan berkata, wahai ayah, makan dan minumlah. Dia menjawab, apa yang kamu inginkan dariku, wahai putriku? Sang putri berkata, aku hanya kasihan melihat ayah. Dia berkata, wahai putriku, aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Di hari yang jaraknya mencapai 50.000 tahun, satu hari lamanya sama dengan 50.000 tahun, yakni hari kiamat. Dari Abu Ishaq, dia berkata, ketika Masruq menjalankan ibadah haji, dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan bersujud. Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir berkata, suatu ketika Khalid bin Abdullah bin Salah, seorang pembesar di Basrah, memberikan hadiah uang kepada Masruq sebanyak 30.000 dinar. Meski saat itu dia sangat membutuhkannya, namun dia tidak menerimanya. Abu Ishaq as-Subai berkata, Masruq menikahkan putrinya dengan Sa'id ibnu al-Aqra dengan mas kawin 10.000 dinar yang diberikan Sa'id kepadanya. Lalu uang sebanyak itu dipergunakan Masruq untuk membiayai para pejuang Islam dan menyantuni fakir miskin. Abu Ishaq as-Subai berkata, Masruq menikahkan putrinya dengan Sa'id bin al-Aqra. Dari Al-Amash bin Abi Ad-Duha, dia berkata, Masruq banyak bangun malam dan melakukan sholat layaknya seorang rohib. Dia pernah berkata kepada keluarganya, sebutkanlah semua kebutuhan kalian kepadaku dari sebelum aku melakukan sholat agar tidak mengganggu dalam sholatnya. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, Masruq pernah menemuiku dan dia berkata, wahai Sa'id, tidak ada satupun sesuatu yang dapat menyenangkanku kecuali membenamkan wajah kita dalam tanah berdebu. Berikutnya tentang sikapnya terhadap fitnah. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, ketika ada seseorang berkata kepada Masruq, Anda telah terlambat mengikuti pasukan Ali bin Abi Thalib,
dan terlambat ikut dalam pertempurannya. Sepertinya orang itu ingin berdebat dengannya tentang masalah ini, maka dia berkata, "Demi Allah, aku ingatkan kepada kalian, tidakkah kalian tahu ketika kalian saling mempersiapkan bala tentara dengan persenjataan lengkap untuk saling berperang, pada saat itu pula Allah membukakan pintu langit dan kalian melihatnya. Kemudian malaikat pun turun hingga ketika berada di antara pasukan dari kedua belah pihak, malaikat itu berkata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Apakah hal itu merupakan penghalang di antara kalian? Mereka berkata, ya. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah membukakan pintu langit atau memberikan solusi bagi permasalahan ini. Allah telah mengutus malaikat yang mulia melalui perkataan Nabi kalian Muhammad SAW dengan wahyu yang diterimanya. Dan sesungguhnya itulah pengadilan yang terdapat dalam lembaran-lembaran Al-Quran yang tidak akan ada yang dapat mengganti ataupun merubahnya. Az-Zahabi berkata, Waqi' pernah berkata, ada beberapa orang yang pernah ketinggalan dari pasukan Ali bin Abi Thalib, yang diantaranya adalah Masruq bin Al-Ajda, Al-Aswad, Ar-Rabi' bin Qusaim, dan Abu Abdurrahman As-Sulami. Ada yang mengatakan bahwa dia ikut datang dalam perang Siffin, namun di sana hanya memberikan wejangan dan mau'izah dan tidak ikut berperang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia ikut serta dalam perang Haruriyah bersama Ali bin Abi Thalib dan dia meminta maaf atas keterlambatannya bergabung bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Berikutnya tentang kewaraan dan kesuhudannya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari ayahnya dari Masruq, dia berkata, sesungguhnya dia tidak pernah mengambil bayaran dari pekerjaannya sebagai hakim. Dia berpedoman pada firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa raga orang-orang yang beriman dan harta benda mereka dengan surga. Dari Al-Amash dari Abu Ad-Duha, dia berkata, Masruq pernah pergi selama 2 tahun. Ketika dia datang dari perantauannya itu, keluarganya memandang koper yang dibawanya. Lalu mereka menemukan sebuah kapak di dalamnya, sehingga mereka berkata, kamu merantau selama 2 tahun lalu datang dengan kapak tanpa pegangan. Disangka bahwa mendapatkannya adalah dengan jalan yang tidak benar. Dia berkata, subhanallah, aku meminjamnya dan lupa mengembalikannya. Abu Ad-Duha berkata, pada suatu ketika Masruq pernah ditanya mengenai bait-bait syair, kemudian dia berkata, aku tidak suka jika dalam kitabku terdapat bait-bait syair. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Muntashir, dia berkata, Masruq setiap hari Jumat mengendarai keledainya dan aku memboncengnya di belakang. Dia membawa serta sapu yang sudah tua ke kebun lalu berkata, dunia ini ada di bawah penguasaan atau pengelolaan kita. Dari Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa Masruq pernah membawa keponakannya ke Kufah. Kemudian dia berkata, tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang dunia? Dunia adalah apa yang mereka makan lalu habis, yang mereka pakai lalu rusak, yang mereka kendarai lalu binasa. Mereka mengalirkan darah, melanggar kehormatan dan memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka. Berikutnya yang keenam tentang guru dan murid-muridnya. Guru-gurunya, yakni Al-Mizzi berkata, Masruq meriwayatkan dari beberapa orang di antaranya Ubay bin Ka'ab, Khobab bin Al-Ard, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Umar Al-Laisi, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Mu'ad bin Jabal, Ma'qil bin Sinan Al-Asyai, Al-Mughirah bin Syubah, Abu Bakar Asy-Siddiq, Subay'ah Al-Aslamiyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dan ibunya Ummu Ruman dan Ummu Salamah istri Rasulullah. Murid-muridnya yaitu ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis dari Masruq, antara lain Ibrahim An-Nakhai, Anas bin Sirin, Ayyub bin Hani, Jabal bin Rufaidah, Abu Wail Syakik bin Salamah, Amir Asy-Sya'bi, Abdullah bin Murrah Al-Qariki, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin
Nadah, Ammarah bin Umar, Al-Qasim bin Al-Muntashir bin Al-Ajda, Muhammad bin Nasir Al-Hamdani, Abu Aduha, Salam bin Syuhib, Makhlul bin Asyami, Yahya bin Al-Jazir, Yahya bin Watab, Abu Al-Ahwas Al-Jushami, Abu Ishaq As-Subai'i, Abu Asyaisa Al-Muharibi, dan istrinya Umair binti Amr. Ketujuh, tentang perkataan dan perilakunya. Diriwayatkan dari Muslim dari Masruq, ia berkata, cukuplah seseorang tahu maksud dari rasa takut kepada Allah, dan seseorang akan menjadi bodoh jika dia merasa bangga dengan apa yang telah diperbuatnya. Masruq berkata, hendaknya seseorang mempunyai tempat yang sunyi sehingga dapat digunakannya untuk merenungi diri, merenungi dosa-dosanya, dan meminta ampunan kepada Allah. Dari Abu Aduha, dia berkata, pernah Masruq memberikan suatu pertolongan kepada seseorang, kemudian datang seorang wanita memberikan hadiah kepadanya, sehingga Masruq sangat marah dan berkata, kalaulah aku tahu bahwa sifat seperti itu terdapat dalam dirimu, niscaya aku tidak mau berbicara denganmu untuk selamanya. Selama hal itu masih ada dalam dirimu. Aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa memberikan suatu pertolongan kepada seseorang untuk dapat mengembalikan haknya atau menghindarkannya dari suatu kezaliman yang menimpanya, kemudian dia menerima hadiah dari orang itu, maka perbuatan itu adalah suatu kebinasaan. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya berkata, kami tidak menganggap kebinasaan kecuali jika dia bertujuan menyuap. Masruq menimpali, jika berminat menyuap, maka itu adalah suatu kekufuran. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, pernah Masruq berkata, sesungguhnya ketika aku memutuskan perkara dalam suatu pengadilan yang sesuai dengan kebenaran atau aku mendapatkan kebenaran dalam berijtihad adalah lebih aku cintai daripada berjuang atau perang selama 1 tahun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, dari Masruq, dia berkata, tidaklah ada yang lebih baik bagi seorang mukmin dari kuburan yang dapat dijadikannya tempat beristirahat dari kebisingan dunia, dan di dalamnya dia aman dari siksa Allah. Dari Muslim atau yang lain dari Masruq, dia berkata, sesungguhnya prasangka baik yang paling aku sukai adalah ketika seorang pelayan berkata kepadaku, dalam rumahnya tidak terdapat yang uang maupun makanan sedikit pun. Dari Hilal bin Yusuf, dia berkata, rahasia dia dapat menguasai ilmu-ilmu para pendahulunya, ulama salaf dan kontemporer, juga ilmu-ilmu keduniaan dan ilmu akhirat adalah membaca surat Al-Waqiah. Ad-Dhahabi berkata, perkataan Masruq ini memang terkesan dibesar-besarkan karena memang besarnya manfaat atau kandungan yang ada dalam surat tersebut yang meliputi masalah dunia dan akhirat sekaligus. Adapun maksud dari perkataannya membaca surat Al-Waqiah adalah membacanya dengan merenungi ayat-ayat dan memikirkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla dengan merasakan seolah-olah dia hadir di hadapannya, sehingga dia tidak seperti sebuah perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, seekor keledai yang terserak membawa badak kitab tanpa bisa membacanya atau memahami maksud yang dikandungnya. Yang terakhir, tentang meninggalnya. Dari Syakik, dia berkata, Masruq pernah dicintai selama 2 tahun, pernah dirantai selama 2 tahun. Selama itu dia habiskan untuk melakukan sholat dan salat 2 rakaat dengan maksud mendapatkan pahala sunnah Rasulullah. Dari Al-Amash, dari Syakik, dia berkata, aku pernah berkata kepada Masruq, apa yang menyebabkanmu diperlakukan seperti ini? Dia menjawab, ada 3 yang menyebabkan seperti ini, yaitu Ziyad, Syuraih, dan setan, hingga akhirnya mereka menjadikanku seperti ini. Dari Abu Wal, dia berkata, bahwasanya ketika menjelang kematiannya, Masruq berkata, ya Allah, aku tidak ingin meninggal dunia dengan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Tidak pula Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu pun kepada seseorang kecuali sesuatu yang melekat pada pedangku ini, maka masukkanlah ia dalam kafanku ini nanti.
Sufyan bin Uyainah berkata, Masruq meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Dia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya dan mempunyai banyak hadis sahih. Abu Nuaim berkata, Masruq meninggal dunia pada tahun 62 Hijriah. Yahya bin Abu Bakar bin Ibnu Sa'ad berkata, dia meninggal pada tahun 63 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.